pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa syafi'ana wa qaidana Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah فقد فاز المتقون. يقول الله المولى عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي حديث رواه ابن ماجه عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس yuhibbakan nas. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita menghadirkan di dalam hati kita rasa puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan masih diberikan keistiqomahan hidup di dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah dawamkan seluruh nikmat ini sehingga Allah mencabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah curahkan salawat dan salam, begitu juga kepada keluarga, dzurriyyah dan keturunan beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, yang merupakan sayyidul ayyam, penghulu hari-hari dalam sepekan, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua. Mari kita gunakan peluang yang Allah berikan berjumpanya kita dengan hari Jumat yang merupakan penghulu hari-hari dalam sepekan untuk memasang kembali niat dan azam kita bahwasanya kita bertekad untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sisa-sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin manusia hanya untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah, mengisi kegiatan aktivitas kehidupannya sejak dia bangun di pagi hari sampai dia bangun lagi esok harinya, hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menjadi cita-cita dalam hidup kita di atas dunia ini, terutama sebagai seorang mukmin, bahwasanya kita ingin sampai ke sebuah level atau sebuah makam, yaitu kita merasakan bahwasanya kita dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Ini sebuah makam yang tertinggi, sebuah level yang tertinggi,
ketika seorang mukmin sudah merasakan dirinya dicintai oleh Allah, dan juga pada waktu yang sama manusia pun mencintai dirinya. Tidak banyak barangkali orang yang bisa sampai ke makam ini, karena rata-rata manusia ada yang fokus hanya mencari salah satu daripada dua cinta ini. Ada yang fokus hanya mencari cinta Allah, dia abai terhadap cintanya manusia, sampai-sampai dia tidak peduli orang mau benci, orang mau sayang, dia tidak peduli, sehingga cenderung dia tidak memperdulikan muamalahnya kepada manusia. Dalam pandangannya, kalau Allah sudah ridha, maka dia tidak peduli manusia mau bagaimanapun. Yang sesungguhnya ini juga sebuah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar, karena Al-Quran mengatakan duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allah akan timpakan kehinaan kepada manusia dalam hidupnya, kecuali dengan membangun hubungan dalam dua dimensi, vertikal dan horizontal. Vertikal, dia membangun hubungannya yang baik dengan Allah, dengan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan secara horizontal dia menjaga hubungannya dengan manusia, hablum minallah wa hablum minan nas. Atau sebaliknya, ada juga golongan orang-orang yang hanya mementingkan cinta manusia kepadanya. Baginya yang paling penting bagaimana supaya manusia cinta, ridho dan senang kepadanya. Soal apakah Allah ridho atau tidak itu nomor sekian baginya, sehingga dia cenderung melakukan apa saja yang diinginkan oleh manusia selama dia dapat menyenangkan manusia tersebut, yang juga untuk kepentingan dirinya, nauzubillah. Namun kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang mengikuti nasihat dan petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam sebuah hadis yang tadi khatib bacakan di awal dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, suatu hari datang seorang laki-laki biasa-biasa saja, bukan sahabat yang utama, bukan sahabat-sahabat terdekat dari Rasulullah, tapi seorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Faqal, orang itu berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, dullani ala amalin, tunjuki aku suatu pekerjaan, suatu urusan, suatu perkara, idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Pertanyaan yang sangat pintar, pertanyaan yang sangat cerdas, diajukan oleh seorang sahabat yang sesungguhnya sahabat yang biasa-biasa saja. Beliau berkata, ya Rasulullah, tunjuki aku sebuah pekerjaan, sebuah amalan yang kalau seandainya amal itu aku lakukan, niscaya Allah pasti sayang kepadaku, dan begitu juga manusia pasti sayang kepadaku. Ini sebuah pertanyaan yang sangat cerdas dan pintar kaum muslimin, di mana sahabat ini menginginkan agar hidupnya di dunia penuh dengan kecintaan Allah, dan begitu juga karena kita hidup berdampingan dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Dia ingin pula merasakan bagaimana dicintai oleh manusia atau makhluk Allah. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, berkata Rasulullah atau menjawab Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbakallah. Resep yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah adalah bersikap zuhudlah engkau dalam hidup di atas dunia ini, maka niscaya pasti Allah akan mencintaimu. Itu jawaban yang pertama. Kalau ingin kita dicintai oleh Allah, maka kata Rasulullah, izhad fid dunya fa yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Kita semua yang hadir dalam majlis Jumat ini tanpa terkecuali tentu ingin agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah sayang, maka segala macam bentuk nikmat, rahmat, berkah, karunia akan Allah turunkan kepada kita. Lalu apa kuncinya? Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah engkau di atas dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Pertanyaannya, apa sesungguhnya sikap zuhud itu kaum muslimin rahimakumullah? Barangkali sebagian kita pernah mendengar selama ini dan memahami zuhud itu adalah orang yang hanya berpakaian compang-camping, makan seadanya, tidur di atas tikar atau bahkan di atas tanah, menjauhi wanita dan seterusnya. Karena mungkin barangkali ini pemahaman yang sampai kepadanya, zuhud itu adalah hidup yang sangat-sangat sederhana, menjauhi dunia, tidak menyukai kemewahan. Maka
apakah itu sesungguhnya zuhud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang perlu kita jelaskan. Sesungguhnya hakikat zuhud sebagaimana yang dijelaskan oleh para salafus salih. Zuhud pada hakikatnya adalah tindakan seseorang untuk menjauhi segala macam bentuk maksiat dalam kehidupannya di atas dunia ini, dan kemudian dia menjadi orang yang pendek angan-angannya, pendek cita-citanya, tidak berlebihan dalam mengejar dunia, sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia hanya untuk mengejar sampah, hanya untuk mengejar ampas yang semuanya akan dia buang, semuanya akan dia tinggalkan. Tidak ada yang dia bawa ke akhirat dari harta yang dia kejar dengan menghabiskan waktunya tersebut kecuali hanya amal ibadahnya. Orang yang zuhud berarti orang yang tahu apa yang sesungguhnya yang akan dia bawa dan apa yang sesungguhnya yang akan dia tinggalkan. Para salafus salih mengatakan zuhud itu adalah qasrul amal wa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Memendekkan angan-angan, mengurangi kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Yang kategori berlebihan di sini adalah kecintaan yang membuat orang terlena daripada beribadah kepada Allah. Kecintaan yang membuat orang sampai akhirnya melakukan kezaliman untuk mencari kelebihan harta, menganiaya orang lain, mengambil harta orang lain, dan seterusnya. Maka zuhud adalah mengurangi hal-hal yang demikian, wa tarku ma la yanfa'u fil akhirah, dan meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya di akhirat. Kalau seandainya kita mencari harta, kita mencari kemewahan dunia, ada gunanya untuk akhirat, maka carilah harta tersebut. Bagaimana caranya supaya harta yang kita cari, yang habis waktu kita mencarinya pagi, siang, sore dan malam, maka infakkanlah harta tersebut. Insya Allah kegiatan kita mencari harta itu tidak tergolong perbuatan yang bertentangan dengan zuhud, tetapi sebaliknya mencari sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di pesan yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, kalau tadi Rasulullah mengatakan kalau ingin kita dicintai oleh Allah di dunia, bersikap zuhudlah terhadap dunia ini. Tentu yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar menunjukkan penampilan yang sederhana tapi tidak diiringi dengan ibadah. Tapi yang dimaksud adalah sederhanalah dalam penampilan kita, dalam kehidupan kita, tapi sebaliknya kerahkan semua waktu yang Allah berikan untuk kita, semua rezeki, semua karunia yang Allah berikan untuk kita sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kata Rasulullah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kalau ingin engkau dicintai oleh manusia, maka kata Rasulullah, wazhad indan nas, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Niscaya pasti engkau akan dicintai oleh manusia. Apa maksudnya kaum muslimin bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia? Artinya adalah kita tidak pernah menunjukkan sikap harap, sikap memelas, sikap meminta-minta terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Kita bersikap qanaah, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita butuh, hanya kepada Allah kita meminta dan memohon pertolongan. Kalaupun harus meminta kepada manusia, kita pikir-pikir dahulu, apakah orang tersebut kategori orang yang baik, orang yang mulia akhlaknya, yang tidak akan menghinakan kita. Karena biasanya manusia, kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita telah banyak meminta kepada orang tersebut, menengadahkan tangan kepadanya, maka seterusnya akan mulai sikap meremehkan, sikap tidak menghormati, sikap tidak menghargai, bahkan mungkin dia bisa saja menjauh dan berpaling daripada kita karena perbuatan kita yang suka menengadahkan tangan. Oleh karena itu, kalau kita ingin di tempat kita tinggal, di tengah masyarakat kita tinggal berada, ingin kita dicintai oleh manusia, maka perihalah sikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Harus memiliki izzatun nafs, rasa harga diri yang tinggi, tidak mau meminta-minta, tidak mau mudah berharap, apakah itu kepada kekayaan orang kah namanya, kepada pangkat, harta, kekuasaan orang kah namanya, apapun itu, dia hanya meminta dan memohon kepada Allah dan terus berusaha sekuat tenaga, sehingga dengan demikian karamatu nafsih wa izzatu nafsih, kemuliaan jiwanya, harga dirinya tetap terjaga. Dan biasanya orang kalau menjaga harga dirinya, orang pun akan hormat, orang pun akan respect dan cinta kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah dua resep yang singkat sekali Rasulullah berikan.
menjawab pertanyaan seorang sahabat tadi. Kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin dicintai manusia sekaligus, maka kuncinya adalah sikap zuhud. Zuhud terhadap dunia, maka kita akan dicintai oleh Allah. Zuhud terhadap berlebih-lebihan dalam menghabiskan waktu menikmati dunia ini yang tidak ada gunanya nanti di akhirat. Bahkan sebaliknya, kalau kita kejar dunia ini, habis waktu kita ini sampai lupa sholat, sampai lupa membaca Al-Quran, sampai lupa berzikir, sampai lupa segala-galanya yang berhubungan dengan ibadah, maka semua itu nanti akan ditimpakan kepada kita azab dari Allah. Karena sesungguhnya waktu yang diberikan oleh Allah tidaklah untuk berfoya-foya menikmati dunia. Dan yang kedua, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, maka tumbuhkanlah sikap zuhud, sikap tidak mudah meminta bantuan kepada orang lain dan tidak mudah memelas atau menengadahkan tangan kepada orang lain, maka insya Allah manusia pun juga akan mencintai kita. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau kita mengamalkan, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin.